Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan, limpahan, rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan dari hamba-Nya yang pandai bersyukur. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat tersebut jelas menegaskan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menerapkan syariatnya ke tengah-tengah manusia, maka tak kala itulah terwujud Islam rahmatan lil alamin. Jadi jika syariat Islam diterapkan secara benar-benar dalam kehidupan sehari-hari, maka dengan sendirinya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu untuk orang Islam sendiri maupun untuk golongan non-Islam dan seluruh alam semesta. Rahmat Allah terbagi menjadi dua macam, yaitu Rahman dan Rahim. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang sering kita dengar, Ar-Rahmanir Rahim. Rahmat yang pertama yaitu Rahim. Ini yang khusus diberikan hanya kepada umat Islam. Jadi Rahim ini merupakan privilege yang diberikan Allah kepada umat Islam khusus. Dan kemudian Rahman ini yang kemudian diberikan kepada seluruh alam semesta, baik itu manusia ataupun makhluk lainnya. Ini yang Rahman. Ada 4 ciri Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama, ketika Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara kafah, maka ciri yang pertama adalah orang lain ikut menikmati kebenaran dan kebaikan Islam itu sendiri. Banyak orang yang menikmati kebenaran dan kebaikan Islam walaupun mereka bukan orang Islam. Mereka merasakan Islam itu benar dan baik dari aspek ajaran dan juga dari sikap perilaku pengikutnya yang santun, simpatik, tolong-menolong, toleran, dan sebagainya. Mereka merasakan ketenangan berada di lingkungan Muslim, menikmati kondisi, sistem sosial, lingkungan masyarakat yang dibangun dan diciptakan oleh orang-orang Muslim. Kemudian ciri yang kedua adalah orang lain merasakan manfaatnya. Kemajuan yang diraih umat Islam dalam aspek apa saja terasa faedahnya oleh golongan non-Muslim. Contoh misalnya dalam dunia ilmu pengetahuan. Ilmuwan Islam Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0 atau aljabar, angka yang kemudian digunakan oleh dunia internasional dan manusia seluruh dunia kini menggunakannya. Kemudian juga dalam ilmu kedokteran, kita mengenal yang dengan nama Ibnu Sina, atau orang barat mengatakannya sebagai Averroes. Kemudian juga ada Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta, Al-Kindi, Al-Farabi, dan banyak ilmuwan Muslim lainnya yang karyanya dapat kita rasakan manfaatnya sampai saat ini. Inilah yang kemudian bisa menjadi bukti bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin
yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia. Kemudian ciri yang ketiga adalah ketika Islam diterapkan secara kafah dalam kehidupan sehari-hari, maka orang lain pun akan terangkat derajat dan martabatnya. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi dan memperjuangkan kebenaran, menyuguhkan kebaikan dan mendorong kemajuan, harus turut mengangkat derajat dan martabat orang-orang yang berada di sekitarnya. Sebagai contoh, kita tahu kisah Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang diperjualbelikan oleh kafir Quraisy, kemudian Rasulullah membebaskannya, dan kemudian setelah dia masuk Islam, Bilal bin Rabah ini menjadi bagian yang penting dalam dakwah Rasulullah SAW. Kemudian juga kisah Ali bin Abi Thalib yang kalah di pengadilan oleh seorang Yahudi. Kemudian juga ada kisah Khalifah Umar bin Khattab ya, yang memecat seorang gubernur Syam karena menggusur rumah Yahudi. Kisah ini yang kemudian mengangkat derajat kemanusiaan non-muslim sekalipun, walaupun mereka bukan bagian dari Islam. Itu adalah karena hukum yang adil dan melindunginya. Kemudian ciri yang keempat adalah ketika Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka siapapun akan sangat membutuhkannya. Islam yang ada sekarang ini adalah bukan Islam yang eksklusif hanya untuk umat Islam saja, tapi Islam ada untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ajaran Islam yang luhur dan agung harus dirasakan dan dibutuhkan oleh siapapun di muka bumi ini. Islam belum menjadi rahmat bagi lingkungan bila golongan lain tidak membutuhkannya. Secara norma konsep Islam ini sangat indah. Islam itu tinggi, agung, dan mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Demikianlah 4 ciri Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka ketika ciri-ciri ini ada di sekitar kita, berarti Islam sebagai rahmatan lil alamin sudah kemudian ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau kita menginginkan Islam menjadi rahmat seluruh alam, maka yang harus kita perhatikan adalah terapkan hukum-hukum Al-Quran secara kafah, secara totalitas. Maka di situ Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.